Malam belum terlalu larut di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Ribuan penonton memadati tribun dengan nuansa merah muda khas Inter Miami dan biru tua kebanggaan FC Porto. Di antara sorak-sorai dan nyanyian para pendukung ada satu nama yang terus dipanggil berulang-ulang, yakni Lionel Messi. Lionel Messi, pria berusia 37 tahun itu, sekali lagi menjadi pusat perhatian di panggung dunia. Tapi kali ini bukan di Camp Nou, bukan di Proses, bukan pula di Lusail. Ini adalah Piala Dunia antara klub FIFA edisi 2025. Inter Miami datang ke turnamen ini bukan sebagai juara benua, tapi sebagai tuan rumah. Sebuah pengecualian yang menimbulkan banyak tanya. Apakah mereka pantas di sini? Apakah MLS bisa bersaing dengan klub-klub Eropa? Dan di hadapan mereka berdiri FC Porto, klub legendaris dari Portugal, syarat pengalaman dan sejarah. Di tengah semua keraguan dan harapan, Messi melangkah ke lapangan. Wajahnya datar, tak banyak senyum. Tapi semua tahu, saat ia menyentuh bola, dunia bisa berubah. Porto menjadi start, tapi Miami tak pernah mati. Kick off dibunyikan dan sejak menit pertama Porto tampil garang, hanya butuh 8 menit bagi mereka untuk mendapatkan penalti setelah salah satu pemain Inter Miami melanggar di kotak terlarang. Samu Agioa, sang penyerang muda, menjalankan tugasnya dengan tenang. Bola mengarah ke kanan, kiper salah langkah, skor 0-1 untuk Porto. Sorak dari supporter Porto menggema. Beberapa pelengkung Miami tertunduk, tapi masih ada di pinggir lapangan tak banyak bereaksi. Pelatih Inter Miami itu justru memberikan isyarat tenang kepada anak-anak asuhnya. Babak pertama berjalan penuh tekanan. Porto menekan lewat lini tengah yang cepat dan langsung. Miami meski punya nama-nama besar seperti Busquets, Alba dan Suarez kesulitan membangun ritme. Messi beberapa kali turun jemput bola, mencoba mengatur serangan, tapi hingga turun minum, tak ada gol balasan. Miami tetap tertinggal 0-1. Gol cepat Segovia dan lukisan kaki kiri Messi. Babak kedua dimulai dan Inter Miami seperti tim yang berbeda. Mereka langsung menekan dan hanya 2 menit setelah start. Dan hanya 2 menit setelah restart, kebuntuan terciptakan. Marcelo Weekend mengirimkan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti. Glasgow Segovia membuatnya dengan tendangan first time yang merubah skor menjadi imbang 1-1. Energi berubah, Porto mulai terlihat gugup. Miami bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Messi mulai lebih sering memegang bola. Dan pada menit 54, momen ketemu jutaan orang akhirnya tiba. Messi dilanggar di luar kotak penalti, sedikit ke kiri dari tengah gawang. Semua tahu ini adalah posisi favoritnya. Bola diletakkan dengan hati-hati, yang mengambil ancang-ancang. Stadion senyap. Messi menendang bola dengan sentuhan halus. Bola melengkung melewati pagar betis dan mengarah ke pojok kanan atas. Kiper Porto hanya bisa terpaku. Itu adalah gol ke-50 Messi bersama Inter Miami. Dan yang lebih spesial lagi, itu adalah free kick ke-68 dalam karir profesionalnya. Tapi gol itu lebih dari angka, itu adalah gol kemenangan, gol yang mengubah sejarah, gol yang menegaskan bahwa Inter Miami memang pantas ada di sini.
Penampilan ikonik Messi bersama Miami. Tak cukup hanya dengan torehan satu gol apik di lapangan, La Pulga kembali membuat decak kagum penonton yang hadir. Kali ini dia mampu memainkan bola di hadapan penggawa FC Porto. 3 pemain langsung mencoba menutup ruang gerak La Pulga. Seperti tak melihat kawan, Lionel Messi terus berlari kencang mencoba meloloskan diri dari kepungan pemain lawan. Percobaan nekat dari bintang Argentina ini untuk membuat sang pelatih terpaku di bench. Dia seperti hero sekaligus kaget dengan kenekatan bapak-bapak berumur 37 tahun itu di lapangan. Setelah peluit panjang dibunyikan, Messi tak melakukan selebrasi berlebihan dan memeluk rekan-rekannya satu persatu memberikan salam ke fans. Pelatih Javier Mascherano dalam konferensi pers mengatakan Lionel Messi hanya mencetak gol. Dia adalah pemimpin. Dalam masa sulit tetap tenang, tetap berpikir. Dan ketika tim butuh keajaiban yang menyediakannya. Kemenangan ini membuat Inter Miami mengoleksi 4 poin dari 2 laga, setara dengan Palmeiras di puncak grup A. Di laga selanjutnya mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke fase gugur. Namun lebih dari soal klasemen, kemenangan ini menjadi penegas bahwa MLS dan klub-klub dari Amerika Utara mulai menempatkan kaki sejajar dengan raksasa-raksasa Eropa. Inter Miami menjadi klub pertama dari Amerika Serikat yang berhasil mengalahkan klub Eropa dalam ajang resmi FIFA di level klub. Messi, dalam wawancara usia warga bicara singkat namun jelas, kami ingin bersaing. Kami bukan di sini hanya karena undangan. Kami di sini karena kami layak. Pada malam di Atlanta itu, Messi tak hanya mencetak gol indah, dia menulis bab baru dalam buku sejarah sepak bola. Bukan sebagai pemain terbaik dunia yang tampil di turnamen besar, tapi sebagai ikon global yang membawa mimpi klub muda seperti Inter Miami menjadi kenyataan. Dan mungkin di sisa karirnya yang tak lama lagi, Messi hanya ingin satu hal, terus menikmati sepak bola dan membuat kita terus percaya bahwa sihir masih ada di lapangan hijau. الأدوار القادمة ستكون حارقة. ليونيل ميسي مر من Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.